Datanglah kepada Yesus. Come unto Jesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pasti dan kita tahu Tuhan menghendaki kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, supaya Dia memberkati mereka. Kita pasti tahu dan kita pasti percaya kehendak Tuhan adalah membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Karena anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. So pada pagi hari ini kita celebrate the gift of God. Kita celebrate the gift of God, yaitu anak-anak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mazmur 127 ayat 3. Ketahuilah, anak-anak ialah warisan daripada Tuhan. Hasil daripada rahim adalah suatu ganjaran. Children are a heritage from the Lord, offering a reward from Him. Jadi kita tahu anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan, milik Tuhan diberikan pada ibu bapa. So kita tahu anak-anak adalah berkat daripada Allah, the gift of God. So pada hari ini kita celebrate hari anak-anak. Amen. Kita juga menjadi anak-anak dulu. Jadi kita celebrate the gift of life. Tuhan beri kehidupan kepada kita sebagai anak-anak, didewasakan, kita juga menjadi ibu bapa lagi. Tuhan Yesus menghendaki kita bawa anak-anak kita kepada Dia. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kita tahu itu karena firman Tuhan memberi kita kebenaran. Matius 19 13 sampai 15. MVP satu-satu kita. Beberapa orang membawa anak-anak supaya diberkati oleh Yesus. Dengan meletakkan tangannya ke atas mereka serta mendoakan mereka. Tetapi para murid Yesus memarahi orang yang membawakan anak itu. Coba tekan situ slide lagi. Beberapa orang membawa anak-anak supaya diberkati oleh Yesus dengan meletakkan tangannya ke atas mereka serta mendoakan mereka. Tetapi para murid Yesus memarahi orang yang membawakan anak itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku, jangan larang mereka, karena orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus meletakkan tangannya ke atas anak-anak itu dan memberkati mereka. Kemudian Dia berkata di situ. Kembali pada poin kita. Next slide, poin ini. So kita percaya Tuhan mau kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus memberkati mereka. Let the children come unto me. Tuhan Yesus katakan, biarlah anak-anak datang kepadaku. So kita tahu itu kehendak Tuhan supaya anak-anak datang kepada Tuhan. Dari kecil Tuhan mau anak-anak datang kepada Dia. Kenapa? Kenapa Tuhan mau kita membawa anak kita hidup kita datang kepada Tuhan? Kenapa penting Tuhan katakan biarlah mereka datang kepadaku, jangan melarang mereka. Karena anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan anak-anak Tuhan mau mereka mengenal Dia, memberkati, yang memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara kita lihat, semua manusia adalah ciptaan Allah. Tiada manusia seseorang di dunia ini yang diciptakan oleh manusia, robot ada. Tapi manusia adalah ciptaan Allah. All people are for creation, but there are people, those who are for the children of the devil. Even though semua manusia adalah ciptaan Allah, Tuhan Yesus katakan ada juga manusia yang dikatakan kamu adalah anak-anak iblis, iblis bapamu. Tuhan Yesus katakan, saya cuma sambung dia saja. Tuhan Yesus katakan, kenapa pentingnya bahwa anak-anak dari kecil datang ke Tuhan? Karena Tuhan Yesus mau memberkati mereka. Seperti dalam ayat itu tadi. Dan kita lihat dalam firman Tuhan juga Tuhan Yesus berkata, meskipun kita tahu semua manusia termasuk kita adalah ciptaan Allah. Amen. Hasil daripada ibu bapa kita. Mungkin mereka buat jadi upstairs atau downstairs, kita tahu. Tapi kita lah
yang fruitnya. Bagaimana mereka bukannya kita tahu, tapi yang penting kita telah dilahirkan. The fruit of the womb. Jadi semua manusia adalah ciptaan Allah. Tapi Tuhan Yesus katakan, bapakmu iblis, kamu adalah anak iblis, kata Tuhan Yesus. Jadi kita tahu memang semua manusia adalah ciptaan Tuhan, tapi Tuhan Yesus katakan ada yang anak-anak iblis. Even though semua manusia adalah ciptaan Allah. Nah, Yohanes 8 ayat 42 sampai 44 sama contoh kita dari NBB. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus di depan banyak orang deklarasikan ini kepada mereka yang menghalang, menolak kebenaran. Jadi Tuhan Yesus katakan, Yesus berkata kepada mereka, kalaulah benar Allah Bapakmu, tentu kamu mengasihiku, karena aku datang daripadanya bukan dengan kehendakku sendiri, tapi diutusnya. Mengapa kamu tidak mengerti kata-kataku? Coba lagi saya. Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu tidak mengerti kata-kataku? Karena kamu enggan mendengar kata-kataku. Bapakmu iblis. Wah, ini bukan berita baik ya kepada mereka. Tuhan Yesus katakan, the way, the truth, and the life. Allah yang perkasa itu proklamasikan kepada depan mereka pada masa itu. Bapakmu iblis dan kamu anak-anaknya. Berarti ada manusia yang disebutkan kata anak iblis. Tuhan Yesus katakan demikian. Dia kata ini bukan kepada binatang, tapi kepada manusia. Dia tanya, bapakmu iblis dan kamu anak-anaknya. Kamu lebih cenderung menurut kehendak bapakmu. Dari mulanya lagi iblis pembunuh. Dia tidak menyokong kebenaran, karena dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta atau berbohong, dia bercakap dari sifat dirinya sendiri. Karena dia pendusta dan bapa segala dosa. Wow. Ini iblis tidak baik-baik. Tidak ada kebaikan dalam iblis. Jangan dikatakan sini. Manusia yang dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh ajaran sesat, pengikut manusia tidak kisah akan kebenaran. Bapak mereka iblis, kata Yesus. Dipengaruhi oleh iblis, ajaran sesat, pengikut corak sistem pemerintahan dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. So bapak mereka adalah iblis, karena dipengaruhi oleh influence the devil. Meskipun semua manusia ciptaan Tuhan, nafas hidup diberi oleh Tuhan. Kita tahu itu. Nafas hidup diberi oleh Tuhan. Ada manusia yang tidak kisah dengan Tuhan dan kebenaran Tuhan. So mereka disebut anak iblis. Kalau bapak iblis tentu anak iblis. Amen. Tapi anak kita anak Tuhan, karena bapak kita Tuhan. Orang percaya. Meskipun semua manusia ciptaan Tuhan, nafas hidup diberi oleh Tuhan, ada manusia yang tidak kisah dengan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus berkata tentang mereka, iblislah bapa mereka. Mereka lebih cenderung menurut kehendak iblis, bapa mereka. Wah, ini tentu tidak berkebaik didengar oleh panas dengan mereka. Tapi ini kebenaran. Sesiapa yang menentang kebenaran, mereka adalah dicenderungkan, dikategorikan bapa mereka adalah iblis. Telah iblis tidak ada kebenaran. Semua yang menentang kebenaran dari Yesus adalah di pihak iblis. Manusia yang Tuhan katakan ini bukan binatang. Manusia yang diberi nafas kehidupan. Tapi Tuhan kategori mereka anak iblis, bapak dari iblis. Wah, tidak senang berita ini kalau didengar. Tapi itu kebenaran menyadarkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai ibu bapak, pentingnya kita membawa anak kita kepada Tuhan. Next slide. Next slide. Nah, firman Tuhan Yesus mau anak kita mengetahui kebenaran, karena kebenaran adalah kehendak Tuhan. So, pentingnya responsibility sebagai parents kepada anak. Jangan buat saja, harus bertanggung jawab. Jangan sedang buat saja, upstairs downstairs, tapi harus bertanggung jawab juga. Karena anak-anak dalam hidup sekali Tuhan, heritage from God.
diberi responsibility juga kepada kita. Karena penting sekali, penting mereka mengenal kebenaran. Jadi ibu bapak harus melakukan peranan responsibility kepada anak-anak yang diberikan kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 6 situ. Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari jalan itu. Bring them to faith. Bawa mereka datang iman kepada Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya solusi, satu-satunya harapan. Mulai daripada didikan waktu mereka kecil. Itulah baiknya ada Sunday School. Tapi Sunday School sebenarnya start dari rumah. Kalau orang Israel dulu kira ada Sunday School, school mereka di dalam rumah tangga mereka. When you lie down, when you wake up, when you walk, remind your children. Waktu kamu baring tidur, peringatkanlah, ajarkanlah kepada anak-anakmu. So penting sekali bawa mereka datang kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, supaya keselamatan jiwa mereka. Next slide. Supaya mereka mengenal kebenaran dan ada harapan. Supaya mereka mengenal kebenaran, keselamatan daripada Tuhan. Supaya hidup mereka memuliakan Tuhan. They will live to honor God. So tanggung jawab ibu bapak harus melakukan itu. Diletakkan di bahu kita. Apalagi kita yang mengenal Tuhan. Tiada jalan yang lain daripada jalan mengenal Tuhan. So termasuk kita yang ada pada pagi hari ini. Pentingnya mereka mengenal kebenaran, karena firman Tuhan adalah kehendak Allah. The scripture, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, mengajar, rebuking, menegur, correcting, training in righteousness, so that the servants of God, the men of God, people of God, may be thoroughly equipped for every work. Nah, pentingnya membawa anak kita waktu kecil datang beriman kepada Tuhan Yesus. Dia kebenaran kehidupan. Penting peran ibu bapak. Karena kemuliaan manusia sepertinya rumput menjadi kering dan layu, gugur, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Pentingnya bawa anak-anak kecil, anak kita kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 saya baca kita. And we also give thanks to God continually, because when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is the word of God, which indeed and work in you who believe. Nah, firman Tuhan, waktu penyampaian firman Tuhan di sidang 1 Tesalonika, mereka menerima waktu pemberitaan firman Tuhan sampai kepada mereka. Mereka menerima tidak seperti kalimat ataupun firman yang diucapkan manusia, tapi menerimanya seperti itulah the very word of God. Seperti waktu khotbah pemberitaan firman Tuhan yang sampaikan adalah firman Tuhan. Jadi penerimaan itu harus menerima seperti suara Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang berdiri menyampaikannya, bukan manusia, supaya kita diberkati. Karena firman Tuhan itu adalah firman Allah. Cuma kita proklamasi mengajarkannya. So waktu di sidang Tesalonika ini, mereka menerima ajaran firman Tuhan itu seperti firman Allah yang Allah sendiri yang berbicara kepada mereka. Supaya mereka diberkati. Kalau manusia memandang manusia sama-sama tidak. Semua manusia ada weakness, ada shortcoming semuanya. Tapi kalau yang rugi kalau memandang the servant of God yang menyampaikan firman Tuhan itu terlalu kenal dengan dia, jadi firman Tuhan disampaikan juga sepertinya kita sendiri. Jadi kamu yang rugi. So apabila firman Tuhan disampaikan, pay attention, receive firman Tuhan itu as the very word of God. Karena firman Tuhan itu yang disebarkan, bukan ideologi manusia. Itulah saya lihat ada yang menulisnya Dead Note. Itu penting untuk mereka kebaikannya. So yang saya tekankan di sini, pentingnya tanggung jawab ibu bapak supaya mendidik anak mengenal jalan Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan. Mengenal firman Tuhan. Apabila mereka mengenal firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan itu berkuasa, memberi ada takut akan Tuhan dalam hati anak-anak kita. They will honor God, they will live in fear of God. Dan meskipun waktu mereka jauh pada ibu bapa, firman Tuhan itu akan Roh Kudus pakai menyadarkan mereka.
Karena firman Tuhan itu adalah firman Allah daripada surga kepada kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah ku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Nah, ini semua responsive heart, receptive heart. Kadang-kadang receptivity hati seorang itu yang tidak sampai menerima berkat daripada firman Tuhan. Maka ini dengar membaca seperti baca bonyok pos saja, ini salah. Tapi firman Tuhan itu harus kita honor, have reverence for God's word. Karena itu firman Tuhan. Kita harus itu peluang kita pay attention dan mau mengertinya. So, tanggung jawab sebagai ibu bapak, biological parents kepada anaknya, biological children, penting diletakkan supaya tidak ke situ. Panas tuh, kami main. Place of torments, soul never dies, warmth never dies, fire never quenches. Api tidak padam-padam, ulat tidak mati-mati kena api. Manusia pun tidak mati di situ, tapi mengalami siksaannya. Ulat makan daging, hancur daging manusia kena api. Semula masuk lagi, semula ada lagi, supaya ada yang ulat makan, supaya manusia yang di sana itu yang sesatu mengalami siksaan, penderitaan, tapi tidak dapat mati. Solusi siksaan di situ adalah kematian, tapi tidak ada kematian di situ. Ulat tidak mati, manusia cuma hancur dagingnya, kata firman Tuhan. All the flesh gone, timbul lagi daging baru masuk supaya tulang tutup, supaya ada yang ulat makan, menyiksa selama-lamanya. Real suffering place, tempat siksaan kekal untuk iblis, roh jahat, nabi palsu, pengikut iblis, orang yang tanpa disamakan di situ. Ini bukan untuk manusia. Makanya ibu bapak dari kecil kita mendidik anak kita, bukan untuk manusia itu, tapi itulah kalau disesatkan, kalau menolak kebenaran, Pak beri Tuhan Yesus telah membayar keselamatan kita. Tetapi kalau kita menolak kasih karunia Tuhan, menolak pengobatan Tuhan Yesus, tidak menerima, tidak mengindahkan kasihnya, pengobatannya, tidak yang berkuasa lagi menyelamatkan kita. Dan kebenaran di dalam Yesus, keselamatan di dalam Yesus. Nah ibu bapak, semua kita diberi tanggung jawab, termasuk biological anak kita yang anak kandung kita dan anak yang diberi dalam hidup kita, anak angkat kita, termasuk juga anak rohani kita. Sebagai tanggung jawab kita, kebenaran can protect our children and speak to them the word of God. Kebenaran can remind them that remind them of God and give them warning the danger of going against the truth. Firman Allah itu berkuasa terus menggunakan. Itulah waktu kecil ketahuikan firman Tuhan. Berdoa untuk mereka. Tanggung jawab kita. Because hell is real. Percaya tidak percaya? Harus percaya. Karena neraka memang ada, sungguh ada. Ini yang kekal. Dunia ini tidak kekal. Paling-paling kita hidup 100 tahun di dunia ini habis. Tapi di sini bukan 100 tahun. Orang yang dilemparkan situ bukan salah Tuhan, tapi mereka sendiri yang pilih, ditipu iblis. So tanggung jawab kita. Sejahat-jahat pun kita sebagai ibu bapak kepada anak cucu kita, bahwa mereka melakukan. Ini yang harapan, satu-satunya harapan bagi jiwa sama jiwa mereka dan juga di dunia ini. Termasuk juga anak-anak rohani kita. Kita beri firman Tuhan, tetapi mereka harus juga melakukan tanggung jawab, menerima firman Tuhan itu sebagai tanggung jawab ibu bapa. Kita lakukan firman Tuhan katakan tadi, Amsal 2 ayat 6, peranan kita membangun pertemuan. Tuhan Yesus mau kita bawa kita kepada Dia. Kita lakukan tanggung jawab kita. Jika pun anak-anak itu menolak karena umur dewasanya, dia harus bertanggung jawab atas dirinya. Bukan kita terus berkata kepada kita, meskipun ada pernah kita terus mendoakan mereka keselamatan mereka. As long as we live. Tetapi mereka
setelah mengenal kebenaran setelah dewasa harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Sekiranya mereka sesat, bukan salah ibu bapak lagi, bukan salah Tuhan lagi, tapi ada peluang kesempatannya, ada kebenarannya apabila kita melakukan tugas kita, tanggung jawab kita, mendoakan anak kita, memahami dalam Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur dalam hidup mereka, doa yang hidup dalam hidup mereka, itu akan menolong mereka, memberi mereka kekuatan, memberi kesadaran. Karena firman Tuhan berkuasa, memberi mereka warning, teguran, kesadaran. Dan mereka ingat akan Tuhan, dan mereka ingat diberi warning bahwa kalau bertentangan, hidup bertentangan dengan kebenaran, ada bahayanya, risikonya. Hell is real, suffering never end in hell, and only the Lord Jesus Christ is the solution. Supaya tidak dibuang ke neraka. Yesus Kristus. It is not God's will untuk sesiapa hilang, keselamatan hilang, dilemparkan dalam lautan api. Bukan salah Tuhan. Segala kebaikan datang dari Tuhan, termasuk the gift of life, termasuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. So ini bukan dari Tuhan. Siksaan kekal ini bukan gift Tuhan kepada kita, tapi ini adalah judgment terhadap iblis dan pengikutnya, bukan terhadap manusia. Yesus datang supaya memastikan manusia yang dikasihinya tidak ke tempat yang disiksa, tempat siksaan untuk iblis. Tapi manusia ada pilihan. So ibu bapak, sebenarnya hari anak-anak pentingnya, don't play church, bring them in real life with God. Kita tidak mau play church. Play church itu seperti pergi party, seperti pergi mall sana, tidak. Kita tahu church harus don't play church. Amen. Tapi pay attention, gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena itu penting bagi kehidupan rohani kita. Bapak kita sumber kebaikan, so ini bukan untuk kita, tapi kita harus melakukan peranan kita. Ini bukan untuk kita, ini bukan untuk anak kita. Apalagi kita orang Kristen, kita tahu kebenaran. So, definitely ini bukan tentang kita. Tempat kita adalah surga. Kita menantikan the rapture of the just. Pengangkatan jenazah. Yakobus 1:17. Segala pemberian yang baik dan sempurna diturunkan dari surga oleh Bapa, sumber segala cahaya. Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. Pemberian yang baik dan sempurna diturunkan oleh Allah Bapa dan melalui Tuhan Yesus sampai kepada kita. So itulah pemberian Tuhan. It's the gift of God. Kehendak Tuhan, keselamatan dari hidup bersama Tuhan. So ini bukan. So sempurna hari anak-anak, Bapak Ibu Saudari, sebagai orang percaya, kita lah yang harus melakukan peranan kita, dan juga husband and wife, dan juga kepada anak rohani kita. Kita menggunakan firman Tuhan, meneguh, mengajar. Kadang-kadang offender tidak apa. Yang penting kita mengajar dalam kasih. Oke, tanggung jawab ke ibu bapak. Bukan senang mengajar anak-anak dan suruh dia tidak apa bising itu supaya anak. Oke, tapi tanggung jawab kita lakukan supaya mereka juga menerima pemberian dari sama kita, pemberian yang baik dari Tuhan. So kita we celebrate the children adalah milik sekali dari Tuhan. Kita diberitahu we are told as parent responsibility. We are told of a parent responsibility. We are told the only solution, satu-satunya solusi untuk anak kita datang kepada Tuhan Yesus. Oke, dan kita juga diberitahu bahayanya tentang menolak kebenaran. The danger of refusing truth. Manusia harus katakan tadi, iblis bapakmu. Ini kepada manusia. So, Tuhan Yesus katakan kebenaran. Kalau orang menolak kebenaran, memang mereka berpihak pada iblis. Meskipun manusia ciptaan Tuhan, semuanya nafas kehidupan diberi oleh Tuhan Allah pada manusia. Tapi di dalam dunia ini, Tuhan Yesus katakan tadi, kamu adalah anak iblis. Iblislah bapamu. So, setiap orang yang bertentangan dengan kebenaran dan sesuatu yang daripada Tuhan, ada bahayanya dikategorikan bapak mereka adalah iblis.
Di sini tidak ada, Bapak kita orang percaya adalah Tuhan. Kalau sekiranya ada, bahaya untuk Tuhan. Jadi menentang kebenaran adalah bapaknya adalah iblis. Kalau Yesus katakan demikian. Siapa yang berkuasa di bawah Yesus, dia Allah sendiri. Kalau diproklamasikan demikian, maksudnya ada manusia waktu itu yang dikategorikan mengikuti iblis, dipengaruhi oleh iblis. Yesus katakan pada mereka, lebih lagi kepada orang yang dewasa, yang lupa pemimpin pada masa itu. So pada pagi ini sebagai orang percaya kita telah diberi firman Tuhan. Allah Bapa kita yang baik memberi yang terbaik untuk kita. So pemberian Allah sebagai Bapa kita semuanya baik. Nafas kehidupan, keselamatan, provision, penjagaan, protection. Ini adalah pemberian Allah Bapa kita. Ini adalah pemberian yang baik. Yang topnya adalah keselamatan bagi jiwa kita. Yang waktu kita di dunia ini provision dari Tuhan. Tuhan memberkati usaha tangan kita supaya kita juga dapat campur tangan di dalam kita memberi support financial dalam pelayanan Tuhan. Itu juga adalah kesempatan dan peluang bagi kita. So, semua kebaikan ini datang dari Tuhan. Ini bukan daripada Allah untuk kita. Ini adalah untuk iblis, bukan untuk kita. Amen. Yang untuk kita adalah keselamatan dari jiwa kita. Provision for life, protection from harm and enemies. Perlindungan panjang Allah waktu kita di dunia ini. Termasuk penjagaan perlindungan daripada orang-orang yang pengikut iblis. Amen. Kita hidup di antara orang yang bertentangan dengan Allah. So mereka adalah pengikut iblis. Bapak mereka adalah iblis, bukan manusia, saja. Amen. As far as God is concerned, setiap orang yang menentang kebenaran atau jalan Tuhan dipengaruhi oleh iblis. Nah, itu adalah with God. Inilah yang pemberian pada Allah kita, Tuhan kita. Every good gift and every perfect, free, lustful gift is from above. It comes down from the Father of all that gives life, in the sending of whom there can be no variation, rising the thing of shadow, cast by his turning. Jadi segala pemberian yang baik dan sempurna diturunkan dari surga oleh Bapa, sumber segala cahaya, dan tidak berubah. Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. So melalui Tuhan Yesus, pemberian ini telah diberikan kepada kita. The gift of God. Termasuk anak-anak kita dalam hidup sekali Tuhan diberikan dan juga disertai dengan tanggung jawab. Amen. Ibu bapak, jangan lupa poin-poin firman Tuhan ini. Tidak selalu diberikan. Ini setahun sekali. Amen. Untuk menolong kita. Pentingnya sekali makanan kita. Supaya tidak di antara keluarga rohani kita, keluarga biologi kita. Hasilnya pada pagi ini itu juga yang mengikut jalan itu. Hell is real. Oke, terus sampai di situ. Saya sengaja buat kamu yang hidup bersama. Karena ini penting. Jangan main kehidupan iman kepada Tuhan. Penting sekali. Lakukan pelayanan kita. Have the fear of God in our heart, tidak hati anak-anak kita. Impartation itu penting sekali dengan firman Tuhan dan doa. So next slide, belum slide habis itu. Yesus Kristus jawabannya, solusinya. Dialah segala-galanya. Next slide lagi. Datanglah kepada Yesus. Dialah satu-satunya harapan bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat. Beri kemuliaan bagi Tuhan.